Cerita ini fakta atau fiksi? Dalam beberapa jam berikutnya, baik Ridwan maupun Carla, tidak ada satupun dari mereka yang bisa duduk tenang di dalam rumah. Mereka mengikuti perkembangan berita tentang hilangnya pesawat rute Makassar, Tiongkok dari semua platform digital. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan mengenai pencarian pesawat tersebut. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipi Carla. Dia terus saja menangisi Najwa, putri semata wayangnya. "Putriku, kenapa kau pergi secepat ini? Aku belum menjadi ibu yang baik untukmu." Ridwan, yang sedang berjalan mondar-mandir di depan televisi, langsung memarahi Carla. "Jangan ucapkan kata-kata itu lagi. Bahkan pihak maskapai sendiri belum merilis daftar korbannya. Kenapa kau begitu yakin kalau mereka sudah pasti mati?" Carla menjawab sambil terisak. "Tapi itu pesawat mereka. Itu pesawat dari Makassar dengan tujuan Tiongkok." Pada saat Ridwan dan Carla sedang berdebat, ponsel Carla tiba-tiba berdering. Keduanya langsung terdiam. Carla mengulurkan tangannya untuk mengambil ponselnya dan melihat sederetan nomor asing di layar ponselnya. Ketika melihat sederetan nomor asing yang tidak tersimpan di daftar kontaknya, tangis Carla kembali pecah. Sambil meraung sedih, Carla berkata, "Lihatlah, ini pasti nomor dari rumah sakit atau dari maskapai penerbangan. Mereka pasti ingin memberitahukan kalau Najwa dan Andi menjadi korban dalam kecelakaan pesawat ini." Ridwan yang sudah tidak tahan lagi akhirnya merampas ponsel tersebut dari tangan Carla dan menekan tombol jawab. "Halo?" Di ujung telepon yang lain terdengar sebuah suara. "Ayah, ini kan ponsel ibu. Kenapa ayah yang mengangkatnya? Di mana ibu?" Ridwan tidak berbicara, dia membeku. Detik berikutnya, Ridwan langsung berseru gembira. "Najwa, putriku, apakah kau baik-baik saja?" Ridwan menekan tombol speaker agar Carla juga bisa mendengar. "Ayah, ibu, aku dan Andi baru saja tiba." Carla langsung buru-buru menyela. "Tapi bukankah pesawatmu?" Najwa menghela nafas. "Bu, pesawat yang hilang kontak itu adalah KL903ST, sementara pesawat yang kutumpangi adalah KL907SR. Pesawat itu lepas landas beberapa jam lebih dulu dibandingkan pesawatku. Ayah dan ibu tidak perlu khawatir. Andi dan aku baik-baik saja di sini." Ada rasa lega di hati Ridwan dan Carla, seolah beban 10.000 ton yang sejak tadi menghimpit mereka tiba-tiba diangkat begitu saja. Setelah berbincang-bincang sebentar, telepon pun ditutup. Waktu 4 hari berlalu dalam sekejap. Setelah menyelesaikan urusan mereka, akhirnya Andi dan Najwa kembali ke Makassar. Ridwan dan Carla tentu saja sangat senang melihat Najwa dan Andi kembali lagi ke rumah. Bahkan Carla pun merasa sangat bersyukur. Ketika Carla melihat Andi dan Najwa tiba di pintu rumah, dia berkata dengan gembira, "Oh, anak dan menantuku, akhir-akhir ini aku sangat merindukan kalian." Sambil berbicara, matanya bolak-balik melihat ke arah tangan Najwa dan Andi. Ridwan yang melihat hal tersebut langsung mencibir. "Kau tidak pernah merindukan mereka. Yang kau rindukan hanya oleh-oleh dari mereka." Carla langsung memelototi Ridwan. "Jaga ucapanmu. Apa yang kukatakan tadi itu tulus dari dalam hatiku. Entah mereka membawakanku oleh-oleh atau tidak, aku memang merindukan mereka." Najwa mencoba untuk melerai mereka. "Ayah, ibu, sudahlah. Aku dan Andi membawakan banyak oleh-oleh untuk kalian." Setelah mengatakan hal tersebut,
Najwa pun membuka kopernya dan mengeluarkan oleh-oleh yang sudah mereka belikan untuk Ridwan dan Karla. Pada saat ini, Najwa berkata kepada ayah dan ibunya, "Ayah, Ibu, aku akan bersih-bersih dulu dan setelah itu aku harus ke grup Rapocini. Ada laporan yang harus kusampaikan terkait dengan kunjunganku ke Tiongkok ini." Karla menjawab dengan cemas, "Tapi kau baru saja tiba. Apa kau tidak merasa kelelahan?" Najwa tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah banyak beristirahat dalam perjalanan tadi." Andi melirik jam tangannya dan berkata, "Najwa, ini sudah hampir malam. Biar aku yang mengantarmu ke grup Rapocini." Najwa mengangguk. "Baiklah." Selesai mandi dan bersiap-siap, Najwa dan Andi pun berangkat menuju Rapocini Group. Setelah tiba di Rapocini Group, Najwa berkata, "Aku akan naik dulu menemui tim proyek. Kau bisa menungguku di lobi bawah." Andi mengangguk. "Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di bawah." Setelah beberapa menit berlalu, saat ini Desi, wakil direktur grup Rapocini, menelponnya dan bertanya, "Puang, apakah kau sedang berada di grup Rapocini?" Andi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kau bisa tahu?" Desi berkata, "Kebetulan aku masih di kantor, jadi aku melihat mobilmu." Andi tersenyum dan berkata, "Najwa memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan tim proyek, jadi aku mengantarnya." Desi berkata, "Sepertinya rapat mereka akan memakan waktu sedikit lebih lama. Apakah aku boleh menemui Puang? Aku ingin melaporkan beberapa hal terkait pekerjaan di kantor ini, Puang." Andi berpikir sejenak. Dia berada di Tiongkok selama 4 hari. Jadi mungkin ada banyak hal yang ingin dilaporkan Desi kepadanya. Dia pun mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menemuimu." Desi berkata, "Kalau begitu Puang bisa datang langsung ke kantor Puang. Aku yang akan membawakan laporannya ke ruangan kantor direktur, Puang." Setelah menutup telepon, Andi melangkah ke dalam lift dan langsung pergi ke kantor direktur di lantai paling atas. Ketika dia berjalan keluar dari pintu lift dan menuju kantornya, sebuah pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka. Elsa berencana untuk pergi ke toilet saat ini. Dari belakang, dia melihat sosok yang sedikit familiar berjalan menuju ke kantor direktur. Dia tidak menyadari bahwa sosok itu adalah Andi Rewa, tetapi dia hanya merasa kalau sosok ini agak familiar. Mungkinkah direktur utama yang selama ini selalu ingin dia temui akhirnya datang? Elsa langsung bersemangat. Bagaimanapun, tujuan mendasarnya datang ke Makassar dan grup Rapocini adalah untuk mendekati direktur utama yang misterius itu, dan kemudian berusaha keras untuk membuat direktur utama itu jatuh hati kepadanya. Dengan cara ini, bisnis dan reputasi keluarganya bisa ditingkatkan. Inilah misi yang dipercayakan seluruh keluarga kepadanya. Jadi, ketika sekarang dia melihat punggung direktur utama, dia merasa sangat bersemangat. Dia buru-buru berjalan beberapa langkah untuk mengikuti Andi. Dia ingin menyusul untuk menyapa dan kemudian memperkenalkan dirinya. Andi mendengar langkah kaki di belakangnya, dan melalui cahaya yang menyapu kaca di sampingnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Elsa ada di belakangnya. Ini tidak baik. Kalau Elsa mengenalinya di sini, Elsa pasti akan mengenalinya sebagai direktur utama grup Rapocini. Bahkan mungkin juga Elsa akan mengenalinya sebagai Puang Rewa dari keluarga Rewa. Ini tidak boleh terjadi. Jadi, melihat Elsa yang ingin menyusulnya, Andi cepat-cepat mempercepat langkahnya. Dia melangkah masuk ke ruang kantor direktur utama dan mengunci pintu. Elsa tidak menyangka kalau Andi tiba-tiba akan mempercepat langkahnya. Ketika dia berusaha untuk mengejar, Andi sudah memasuki kantor direktur utama. Melihat Andi memasuki kantor,
Elsa kecewa dan bergumam dengan suara rendah. Aneh, kenapa sepertinya direktur utama ini sengaja menghindariku? Memikirkan hal ini, dia masih tidak menyerah. Dia pergi untuk mengetuk pintu ruangan direktur utama dan berkata, "Selamat sore, Direktur. Aku Elsa, Direktur Administrasi yang baru, ingin melapor kepadamu." Andi dengan sengaja merendahkan suaranya dan menjawab, "Apakah kau sudah melapor ke Desi? Perusahaan tidak mengizinkan pelaporan lompat tingkat. Bukankah seharusnya kau tahu tentang hal itu?" Elsa menjawab dengan ketakutan dan gugup, "Oh, maaf Direktur, aku lupa." Setelah itu, dia tidak berani tinggal di depan pintu kantor Andi dan langsung pergi. Mendengar langkah kaki Elsa yang semakin menjauh, akhirnya Andi bisa menghela nafas lega. Sepertinya berikutnya dia harus berhati-hati kalau datang ke grup Rapocini, karena sekarang Elsa adalah Direktur Eksekutif grup Rapocini dan kantornya berada di lantai yang sama dengan dirinya. Peluang untuk identitasnya diketahui oleh Elsa terlalu besar. Jadi, ketika Desi datang untuk melapor padanya saat ini, dia berkata, "Desi, aku ingin kau membuat pengaturan untukku." Desi mengangguk, "Baik, Puang. Katakan saja pengaturan seperti apa yang Puang inginkan." Andi berkata, "Bantu aku mengubah posisi Elsa di perusahaan ini." Setelah mengatakan hal itu, dia bertanya, "Di perusahaan ini, posisi apa yang tidak perlu terus-menerus berada di kantor?" Desi menjawab, "Tabek Puang, penjualan dan bisnis Puang. Kedua posisi ini seringkali harus keluar kantor untuk mengurus bisnis. Jadi pada dasarnya mereka tidak selalu berada di perusahaan." Andi mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu pindahkan dia menjadi direktur penjualan." Desi mengangguk, "Iya, tidak masalah Puang. Aku akan mulai mengaturnya saat aku kembali ke ruanganku nanti." Kemudian Desi dan Andi membahas situasi terkini perusahaan. Saat ini, proyek Hotel Bintang 6 dari grup Rapocini telah dimulai. Hotel ini akan memiliki pemandangan yang indah dan berada di lingkungan yang elegan. Setelah selesai dibangun, hotel ini akan menjadi Hotel Bintang 6 pertama di Kota Makassar. Bisnis terkait hotel berjalan dengan sangat lancar. Hotel ini diharapkan akan selesai dalam waktu 2 tahun dan dapat digunakan dalam waktu 2,5 tahun lagi. Pada saat itu, kemampuan pendapatan Rapocini Group akan naik ke level baru. Andi menginstruksikan kepada Desi, "Kalau istriku melakukan pekerjaan dengan baik dan memiliki kemampuan lebih, kau bisa mengalokasikan lebih banyak bisnis untuknya." Desi segera berkata, "Baik Puang, aku pasti akan melakukannya." Ketika Andi mendapat chat dari Najwa yang mengatakan kalau rapatnya sudah selesai, dia pun berkata kepada Desi, "Pergilah dan panggil Elsa ke kantormu sekarang. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk turun ke bawah." Desi buru-buru mengangguk dan kembali ke kantornya untuk menelpon Elsa. Mendengar Desi memanggilnya, Elsa langsung pergi ke kantornya. Saat ini, Andi langsung buru-buru turun. Begitu dia turun, dia melihat Najwa berjalan keluar dengan ekspresi lelah. Dalam perjalanan pulang, Najwa memejamkan mata di dalam mobil dan Andi fokus mengemudi tanpa mengganggunya. Saat ini di kantor Desi, Desi memberitahu Elsa tentang pengangkatan baru itu. Elsa merasa sedikit terkejut. Dia baru saja menjabat sebagai direktur administrasi. Kenapa tiba-tiba dia dipindahkan ke bagian penjualan? Desi menjelaskan kepadanya, "Aku melihat kau sangat mampu dan kau terlalu berbakat kalau hanya untuk melakukan pekerjaan administratif di perusahaan. Aku melihat resumemu. Kau adalah lulusan manajemen bisnis dan pemasaran. Jadi, bagian penjualan adalah posisi yang lebih cocok untukmu. Terlebih lagi,
bagian penjualan adalah ujung tombak perusahaan. Kalau kau melakukan pekerjaan ini dengan baik, kau akan memiliki masa depan yang lebih baik. Desi tidak berbicara omong kosong. Posisi penjualan memang jauh lebih penting daripada administrasi. Departemen penjualan adalah departemen tempat perusahaan benar-benar menerima keuntungan. Elsa tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya merasa kalau dia bisa melakukan pekerjaan yang baik dalam bidang penjualan dan membawa keuntungan nyata bagi perusahaan, maka seharusnya direktur utama akan lebih memperhatikannya di masa depan. Jadi, ini adalah hal yang baik untuknya. Setelah keluar dari kantor Desi dengan gembira, hal pertama yang dilakukan Elsa adalah menelpon sahabat baiknya, Najwa. Begitu telepon terhubung, dia berkata dengan bersemangat, "Najwa, aku dipindahkan ke posisi direktur penjualan." Najwa tiba-tiba bersemangat dan berkata, "Benarkah? Ini benar-benar hebat. Sekarang kau memiliki lebih banyak kesempatan untuk membuat pencapaian hebat." Elsa juga sangat senang dan berkata, "Bagaimana kalau kita makan malam bersama untuk merayakannya? Kau juga bisa menelpon Andi." Najwa menjawab dengan sedikit menyesal, "Sejujurnya kami baru saja pulang dari Tiongkok hari ini dan sangat kelelahan." Elsa tahu kalau Najwa memang bekerja keras akhir-akhir ini. Jadi dia buru-buru berkata, "Baiklah, kalian istirahat saja dulu. Nanti kita atur waktu lagi untuk bertemu." Najwa tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah menutup telepon, Elsa merasa sedikit kesepian. Dia tidak punya teman baik di kota ini. Satu-satunya teman baiknya adalah Najwa. Sekarang dia pindah ke posisi direktur penjualan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuktikan kemampuan dirinya. Tetapi dia tidak memiliki teman untuk merayakannya. Saat dia menghela nafas, ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata Basri yang menelponnya. Melihat Basri menelpon, Elsa tidak mau mengangkatnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Basri, dan dia bisa melihat kalau motif Basri hanyalah ingin mendekatinya. Elsa benar-benar tidak tertarik pada orang seperti itu. Jadi dia mengabaikan telepon Basri. Tetapi Basri tetap bersikeras. Setelah menelpon beberapa kali berturut-turut, Elsa dengan enggan mengangkatnya dan bertanya dengan dingin, "Basri, ada apa kau menelpon?" Basri buru-buru berkata, "Elsa, ku dengar kau dipindahkan ke direktur penjualan." Elsa bertanya dengan heran, "Dari mana kau mendapat informasi itu?" Basri tersenyum dan berkata, "Kebetulan aku memiliki beberapa teman yang bekerja di Rapocini Group. Mereka berkata kalau mereka sudah melihat pemberitahuan baru dari perusahaan. Jadi mereka memberitahuku." Elsa mengangguk. "Benar, sekarang aku adalah direktur penjualan." Basri berkata dengan semangat, "Selamat, selamat. Kau sangat beruntung bisa mendapatkan posisi ini." Elsa berkata dengan ringan, "Terima kasih." Basri berkata lagi, "Elsa, kau sudah lama berada di kota ini, dan sebelumnya di restoran Oceana terjadi beberapa hal yang tidak menyenangkan. Jadi, untuk mengungkapkan permintaan maafku, aku ingin mengundangmu makan malam lagi. Kebetulan hari ini kau sudah pindah ke posisi direktur penjualan. Ini adalah hari bahagia, jadi harus dirayakan. Bagaimana menurutmu?" Elsa berkata, "Tapi aku mungkin harus bekerja lembur malam ini." Basri berkata kembali, "Elsa, hal bahagia seperti ini harus dirayakan tepat waktu. Kau tidak punya banyak teman di sini, jadi biarkan aku yang menemanimu. Aku akan segera mencari tempat bagi kita berdua untuk merayakannya. Bagaimana menurutmu?" Elsa merasa sedikit tersentuh karena sejujurnya dia memang sangat ingin merayakannya. Namun Najwa tidak bisa datang dan dia tidak tahu
bersama siapa dia bisa merayakannya. Kebetulan, sekarang Basri berinisiatif menelpon. Meskipun Basri agak munafik, tapi tetap saja lebih baik merayakan berdua daripada sendirian. Memikirkan hal ini, Elsa berkata, "Kalau begitu, kau bisa mengirimkanku alamatnya?" Basri berkata, "Oke, aku sudah membuat reservasi di Hotel Makassar. Setelah kau tiba, laporkan saja namaku." Elsa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan segera ke sana." Tak lama kemudian, Elsa meninggalkan perusahaan dan naik taksi ke Hotel Makassar. Meskipun tidak sebagus restoran Oceana, tetapi tempat yang dipilih Basri ini bisa dianggap sebagai salah satu restoran terbaik di kota ini. Melihat Elsa yang memasuki hotel, Basri buru-buru menyapanya. "Elsa, kau terlihat sangat cantik hari ini." Elsa tersenyum sopan. "Terima kasih." Keduanya pun duduk dan dengan segera makanan disajikan. Basri meminta pelayan untuk membawa sebotol anggur merah terbaik dan berkata, "Elsa, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Jadi, kau harus minum sesuai dengan momen untuk merayakannya." Elsa buru-buru berkata, "Jangan minum anggur, ayo kita makan yang lain saja." Basri berkata, "Bagaimana bisa begitu?" Basri berencana ingin mengambil kesempatan untuk membuat Elsa mabuk, tetapi Elsa menolak untuk minum. Ini membuatnya sangat kecewa. Elsa melambaikan tangannya dan berkata, "Maaf Basri, aku tidak enak badan, jadi aku benar-benar tidak bisa minum saat ini. Kita akan minum lain kali saja." Sebenarnya Elsa sudah bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran Basri. Jadi, dia memutuskan untuk tidak minum dengan Basri malam ini. Basri merasa tertekan ketika dia melihat kalau dia tidak bisa membujuk Elsa. Tetapi, dia tidak berani menunjukkannya. Pada saat ini, seorang pemuda yang duduk di meja sebelah mereka sudah menatap Elsa sejak tadi. Sejak pertama kali Elsa berjalan masuk, dia sudah tertarik dengan penampilan dan temperamen Elsa. Menurutnya, Elsa sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa, seperti peri yang datang ke dunia. Setelah mengamati sebentar dan menemukan kalau Elsa dan Basri bukanlah pasangan, pemuda itu memutuskan kalau dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, pemuda itu berdiri. Lalu dia berjalan ke meja Elsa dan Basri dan berkata kepada Elsa, "Hai, Nona, sejak kau memasuki hotel ini, aku sudah jatuh cinta kepadamu pada pandangan pertama. Aku ingin tahu, bolehkah aku mendapatkan nomor kontakmu?" Elsa tercengang. Dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan seseorang yang begitu blak-blakan. Basri juga sangat terkejut dan bergumam di dalam hatinya, "Dari mana pemuda konyol ini muncul? Apakah dia tidak melihat kalau aku sedang bersama Elsa? Berani-beraninya dia datang dan menggoda Elsa. Pemuda konyol ini sudah bosan hidup sepertinya." Jadi, sebelum Elsa bisa berbicara, Basri sudah berkata dengan dingin, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini di meja kami?" Pemuda itu berbalik untuk melihat Elsa dan bertanya, "Apakah dia pacarmu?" Elsa menggelengkan kepalanya. Pemuda itu menoleh untuk melihat Basri dan berkata, "Karena kau bukan pacarnya, maka apapun yang aku katakan kepada wanita ini, itu tidak ada hubungannya denganmu." Basri mencibir dan berkata, "Kalau kukatakan aku tidak suka kau mendekatinya, maka kau tidak boleh mendekatinya." Pemuda itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Memangnya siapa kau sampai bisa mengatur-ngatur?" Basri mencibir, "Hei, aku dari keluarga Tama. Menjauhlah dariku dan jangan membuat ulah di sini." Pada saat ini, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Dia menatap Basri dan berkata dengan dingin, "Kau dari keluarga Tama? Dengar,
Berhenti bersikap seolah-olah dia adalah pacarmu, atau aku akan membiarkanmu melihatnya memilihku sebagai pacarnya." Basri segera menggertakkan gigi. Hatinya sudah sangat marah. Dia mengambil botol anggur di atas meja dan menghantamkannya ke kepala pemuda itu. Botol itu mengenai kepala pemuda itu dan darah pun mengalir. Pemuda itu merasa sedikit pusing. Orang-orang di sekitar juga terkejut dengan pemandangan ini. Basri menatap pemuda itu dengan darah di wajahnya dan mencibir, "Kalau kau tidak keluar, aku akan mematahkan kakimu." Pemuda itu menggertakkan giginya. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan berkata, "Oke, kau tunggu pembalasanku." Setelah itu, pemuda itu keluar dengan tergesa-gesa. Basri tertawa menghina dan berkata, "Bodoh, beraninya kau mengancamku." Setelah berbicara, dia sengaja berkata kepada Elsa dengan pandangan puas, "Elsa, orang seperti itu ada di mana-mana, jadi jangan terpengaruh olehnya. Mari, kita nikmati saja makanannya dan biarkan dia sendiri." Setelah melihat semua ini, Elsa sudah tidak dalam mood yang baik. Jadi dia hanya mengangguk dan tidak berbicara. Selama makan, Basri mencoba menyegarkan suasana beberapa kali, tetapi Elsa tidak menangkapnya. Basri berpikir bahwa dengan bersikap seperti tadi di depan Elsa, seharusnya Elsa merasa tersentuh. Dia tidak tahu kalau ternyata Elsa justru merasa semakin muak dengannya. Pada saat ini, Elsa melihat jam di tangannya dan berkata, "Ini sudah larut. Aku harus kembali. Terima kasih atas traktirannya." Basri buru-buru berkata, "Kalau begitu, aku akan mengantarkanmu." Elsa menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku bisa naik taksi." Saat ini, Elsa hanya ingin segera menarik garis dengan Basri. Basri berkata lagi, "Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke mobil. Ayo." Elsa tidak menolak, mengangguk, lalu bangkit dan berjalan keluar. Basri buru-buru mengikuti. Sementara itu, pada saat ini, Andi Rewa baru saja selesai makan dan membersihkan piring. Najwa berkata dengan cemas kepadanya, "Andi, ada dokumen penawaran pemasok di tasku. Apakah kau sudah melihatnya?" Andi menggelengkan kepalanya. "Aku belum menyentuh tasmu sejak kita kembali." Najwa berpikir sejenak sebelum dia menepuk dahinya dan berkata, "Oh, dokumen itu sepertinya jatuh di ruang pertemuan grup Rapocini. Aku harus menggunakannya besok pagi. Bisakah kau menemaniku untuk mengambilnya?" Andi tersenyum dan berkata, "Kau sangat lelah. Istirahatlah. Aku akan mengambilkannya untukmu." Najwa menghela nafas dan berkata, "Terima kasih. Aku memang sangat lelah." Setelah itu, Andi pergi ke Rapocini Group. Di sisi lain, Basri dan Elsa baru saja meninggalkan hotel dan tiba di pinggir jalan. Elsa hendak naik taksi, namun pada saat ini ada selusin pria kekar tiba-tiba turun dari 3 buah van putih yang diparkir di pinggir jalan dan bergegas menuju ke arahnya dengan agresif. Selusin orang itu semuanya memakai masker kain hitam dan memegang pipa baja. Mereka ada di sini untuk membalas dendam. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.